siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan akan pembacaan Alkitab kita satu hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada hingga pada malam hari ini adalah kasih Tuhan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami siapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-27 yang berkata demikian. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta itu, mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setelanta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silahkan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka.
Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Sekian jauh adalah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Pembacaan kita tadi bahwa Naaman disembuhkan dari penyakit kusta. Naaman adalah panglima raja orang Aram yang baik hati. Tetapi Raja Naaman kena penyakit kusta. Naaman disembuhkan dari sakit kusta. Naaman adalah seorang yang belum mengenal Kristus karena mereka menyembah dewa-dewi mereka. Tetapi Tuhan bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Kalau pada zaman dulu penyakit kusta adalah penyakit kutukan. Tapi dari kesaksian seorang bocah Israel, Naaman disembuhkan. Dia sebagai pelayan untuk istri daripada Naaman itu. Makanya bocah itu berkata kepada istri Naaman itu bahwa suruhlah Naaman untuk menemui Nabi Elisa di Israel. Untuk ketemu Nabi Elisa, pasti tuanku akan sembuh. Naaman bertemu dengan Nabi Elisa atau ke tempatnya Nabi Elisa, tetapi tidak ketemu langsung dengan Nabi Elisa, tapi Nabi Elisa menyuruh bujangnya Gehazi untuk menemui Raja Aman itu, yaitu menyuruh Raja Naaman untuk mencelupkan badannya 7 kali ke dalam sungai Yordan. Pasti dia akan tahir atau dia akan sembuh. Tapi di situ timbullah kesombongan Naaman bahwa di tempat dia juga ada, di tempat Naaman ada sungai Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Inilah sifat kesombongan dari Naaman ini, bahwa sungai Yordan tidak lebih bagus atau tidak lebih bersih daripada sungai-sungai yang ada di Damsyik. Tapi akhirnya Naaman turut juga mencelupkan badannya 7 kali di sungai Yordan. Dia tahir, dia sembuh. Makanya dia berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Karena Raja Naaman itu udah sembuh, makanya dia memberikan pemberian. Atau kalau kita sebagai manusia dunia mungkin kita membayar harga itu. Tetapi apa kata Nabi Elisa? Kasih karunia Tuhan tidak dapat dibayar dengan uang, tapi kita bayar dengan ketaatan kepada Tuhan.
Kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita boleh belajar dari pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Apabila kita mengalami sesuatu musibah atau apapun, kita memohon kepada Tuhan, janganlah kita mengatur Tuhan. Kalau kita mau menerima mujizat dari Tuhan, tapi kita datang dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, dengan hati yang penuh syukur dan bersungguh-sungguh mau datang kepadanya, taat kepadanya, mau mengikuti segala perintahnya, maka ketaatan itu akan membawa kita kepada mujizat Tuhan. Ketaatan itu dapat membawa kita mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Kembali kita bersatu dalam doa Ibu Bapa. Tuhan, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Biarlah firman yang tadi kami dengar, itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita semua Tuhan, yang mendengar akan siaran YouTube ini Tuhan. Biarlah kami dapat berubah dari sikap-sikap sombong kami Tuhan, apabila kita datang menyembah Tuhan, agar Tuhan dapat mengubah hati dan pikiran kami Tuhan. Kita taat dan setia kepada Tuhan. Bukan saja Tuhan kami mau menerima mujizat atau berkat Tuhan baru kita datang menghadap-Mu Tuhan, tapi di setiap saat hidup kami Tuhan, kami selalu berpegang teguh dan taat kepadamu. Kami selalu mau mencari Tuhan, memelekat dan setia kepadamu Bapa. Roh Kudus tolong kami, pulihkan hati pikiran kami Tuhan, agar kami mau sungguh-sungguh berserah dan datang kepadamu Tuhan. Apapun permasalahan yang kami hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan pasti membuka jalan dan menolong kami untuk menyelesaikan persoalan itu. Untuk saudara kami Tuhan yang melihat dan mendengar akan siaran YouTube ini Tuhan, Tuhan selalu memberkati mereka. Ada yang sakit Tuhan mau sembuhkan. Apapun persoalan yang kita hadapi Tuhan, masalah keuangan, masalah apapun itu, kami percaya dan kami mau menyerahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan tahu dan Tuhan Maha tahu yang akan memberikan segalanya kepada kami semua tepat pada waktunya. Asalkan kita mau dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan dan mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kami turut memuliakan nama Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan agar semua permohonan kami tidak menjadi penghalang. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan melimpahkan kami damai, sejahtera, dan sukacita bagi hidup kami. Kami terus mau berjalan bersama dengan Yesus sampai hidup kami di kekekalan Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Selamat malam Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada besok malam dalam pembacaan Alkitab kita selanjutnya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.